Halo, sore ini saya akan membuat kembali pupuk cair, pupuk organik cair yang mungkin pernah saya buat setahun yang lalu dalam perawatan pemberian nutrisi kepada tanaman-tanaman di lingkungan kebun organik Kota Ternate, mulai dari cabai, terong, gambas, pepaya, singkong, dan lain-lain. Jadi beberapa jenis tanaman yang terutama konsentrasinya ke cabai. Pupuk ini memang dalam praktek yang pernah saya lakukan di cabai itu sangat kelihatan hasilnya, dan begitu nampak pertumbuhan, kemudian buahnya, termasuk ketahanan dalam menghadapi penyakit dan juga panenan cabai sampai sekitar lebih dari 50 kali panen. Nah, kebetulan sore ini saya lagi belah kelapa dan saya lagi kumpul air kelapa tua sama kentos kelapa. Kalau di Halmahera sini, kami di Maluku Utara, kami sering bilang tombong kelapa. Dan ketika saya searching, saya browsing di Google, tombong kelapa dalam bahasa Indonesia itu artinya kentos. Jadi kentos inilah yang nanti akan memunculkan tunas untuk pertumbuhan kelapa nanti. Nah, saya memiliki cukuplah beberapa buah kentos dan air kelapa. Kemudian sudah saya siapkan bahan-bahannya. Ini wadah plastik, di dalamnya ada air kelapa. Kemudian ini juga saya punya sedikit air cucian beras ya, yang saya tampung. Kemudian kemarin kami sempat bikin sayur dari pepaya mentah dan ditampung di sini, dibiarkan sama beberapa dagingnya pepaya matang yang makan ditampung di sini. Sebenarnya cukup bahan kentos sama air cucian air kelapa tua saja, tapi karena kebetulan ada air cucian beras ya sudah saya tambahkan saja nanti. Nah, di dalam air kelapa tua dan kentos kelapa ini sebenarnya konsentrasi full nutrisi itu yang paling makro di antara nutrisi yang lain. Misalnya di dalam air cucian air kelapa tua ini mengandung unsur hara, ada kalium di situ, ada fosfor di situ, kemudian ada magnesium di situ, kemudian ada kalsium di situ, ada mangan di situ, ada mineral yang lain, kemudian ada sulfur di situ, kemudian ada karbohidrat di situ, ada gula larut di situ, gula serat di situ, banyak. Makanya air kelapa itu selain dia bermanfaat untuk kesehatan manusia ataupun dia bermanfaat untuk kesehatan tanaman, tubuh manusia juga sangat memerlukan air kelapa. Nah, sedangkan di dalam kentos kelapa ini ada dua unsur yang konsentrasi paling besar, yaitu kalium dan fosfat. Meskipun di dalamnya ada beberapa kandungan yang kecil nutrisinya. Nah, kalium sendiri kita tahu, setiap petani tahu yang berkebun, kalium itu bisa mengaktifkan enzim untuk membuat tanaman agar punya ketahanan terhadap kekeringan dan penyakit. Itulah fungsi kalium di dalam salah satu kebutuhan tanaman. Sedangkan fosfor atau fosfat juga mengandung unsur nutrisi yang bisa menjadi pembelahan sel, mempercepat pembungaan,
mempercepat kematangan buah, termasuk juga bisa membuat tanaman kokoh, tahan banting terhadap situasi iklim. Tanaman tidak roboh, memperkuat cengkeraman akar ke dalam tanah, dan lain-lain. Selain dia mengandung unsur P dan K, itu juga mengandung beberapa nutrisi yang kecil jumlahnya, seperti magnesium, kemudian mangan, sulfur, dan protein yang lainnya. Tentu itu sangat dibutuhkan oleh tanaman, baik di fase generatif, masa berbunga maupun berbuah, juga pasti dibutuhkan tanaman dalam fase vegetatif, masa pertumbuhan atau penanaman awal. Nah, kedua bahan itu selain mengandung unsur kalium dan fosfor, dia juga mengandung hormon yang namanya hormon auksin dan sitokinin, yaitu hormon yang bisa menjadi pembelahan sel, membagi nutrisi, mempercepat pertumbuhan, mengatur perakaran, termasuk juga mengatur fisiologi tanaman. Pokoknya banyak, kalau mau dirunut satu-satu, mau dijelaskan satu-satu. Hasil yang dilansir oleh FAO, misalnya Food Organisasi Agrikultur atau Organisasi Agrikultur soal pertumbuhan dan tanaman, petani segala macam. Kedua bahan antara kentos dan air kelapa ini justru sangat bermanfaat dan dahsyat pengaruhnya terhadap tanaman. Semoga dari penjelasan singkat itu teman-teman bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan sederhana, termasuk apa sih sebenarnya yang dibutuhkan tanaman pada fase awal waktu tanam dan fase pertumbuhan selanjutnya. Karena kalium dan fosfat itu tidak saja dibutuhkan tanaman di masa generatif sebenarnya berbunga atau berbuah, tapi dibutuhkan di tanaman fase vegetatif, awal-awal tanam. Karena untuk mencapai hasil sampai ke generatif itu, kita juga harus melihat proses pertumbuhan di fase vegetatif. Walaupun di fase vegetatif konsentrasinya adalah nitrogen, soal daun, soal pertumbuhan awal, tapi fosfat dan kalium itu juga menjadi tambahan nutrisi untuk memperkuat daya tahan tanaman untuk proses kegeneratif. Nah, bagaimana selanjutnya untuk membuat menjadi pupuk cair? Misalnya ini ya, ini kita bisa hancurkan karena ini mudah lembek, bisa kita hancurkan. Nah, ini bisa kita hancurkan seperti ini. Saya maaf tidak pakai ini sarung tangan ya, karena saya sudah terbiasa buat tanpa sarung tangan. Mungkin teman-teman yang tidak toleran terhadap cara-cara seperti ini bisa lebih safety, bisa pakai sarung tangan, bisa pakai masker segala macam. Saya hanya bisa menggunakan satu tangan karena satu tangan saya pegang HP. Ini cukup dahsyat teman-teman. Nanti teman-teman buktikan sendiri kehebatan pupuk cair ini. Kalaupun bayangkan saja kalau bukan air kelapa tua, air kelapa muda saja, kalau waktu siang lagi kehausan, tiba-tiba ada satu kelapa yang dekat, kita petik, kita ambil, kita minum, begitu segarnya. Apalagi dengan tanaman, pasti sangat-sangat baik. Ini bisa dilakukan sampai hancur. Kalau mau di blender terserah teman-teman. Kalau bisa pakai tangan mau sampai hancur silakan. Kemudian kebetulan saya punya ini air cucian beras yang sudah saya tampung. Saya kasih saja. Untuk air cucian beras manfaatnya silakan teman-teman searching, nanti akan saya menjelaskan di proses berikutnya soal air cucian beras. Intinya air cucian beras itu juga mengandung nutrisi, mengandung hormon pertumbuhan, mengandung fosfor, mengandung vitamin segala macam, mengandung kalium lah. Kalau teman-teman, walaupun sedikit jumlahnya, tapi teman-teman bisa share bisa cari di Google. Nah,
Setelah seperti ini, kalau sudah hancur, tambah lagi sedikit. Kalau sudah hancur, apakah membutuhkan tambahan misalnya tambahan dekomposer untuk fermentasi? Ada yang menganjurkan menggunakan MA4 pertanian, silakan juga kalau mau gunakan, atau Yakult silakan, atau apa. Atau kalau tidak ada itu, teman-teman bisa menggunakan MOL, mikroorganisme lokal dari yang pernah teman-teman buat dari nasi basi atau dari air cucian beras atau apa. Atau teman-teman bisa menggunakan pupuk cair POC yang sudah pernah teman-teman buat, silakan. Untuk ditambahkan di sini menjadi proses menghidupkan kembali bakteri yang nanti akan mendapatkan sumber karbohidrat dan glukosa yang mereka akan makan di sini, bekerja untuk kelanjutan proses fermentasi. Kalau saya sudah hampir 6-8 bulan ini, atau sudah mau hampir 1 tahun ketika membuat POC, sudah jarang saya menggunakan dekomposer yang lain. Saya hanya menggunakan anakan biang kompos ya, anakan biang kompos yang pernah dibuat oleh salah satu sahabat Bali Organik TV, Beli. Dia pernah membuat biang kompos dan sudah diperbanyak di kebun organik Kota Ternate, dan saya hanya menggunakan itu, anakan biang kompos. Tahu kalau teman-teman tidak punya anakan biang kompos, ya teman-teman bisa menggunakan kompos jadi yang pernah teman-teman buat itu. Atau kalau tidak ada kompos, teman-teman bisa menggunakan tanah humus topsoil yang ada di hutan atau yang ada di pekarangan lingkungan teman-teman, atau di bawah pohon besar, pohon subur, atau teman-teman bisa menggunakan di bawah pohon bambu ya, silakan, itu bebas. Organik mah bebas, yang terpenting bisa baik, bisa bermanfaat untuk tanah dan tanaman. Nah, setelah ini adalah biang kompos, anakan biang kompos. Saya akan ambil segenggam ya, segenggam tangan, saya akan taburkan di sini. Nah, saya akan taburkan di sini. Kemudian saya aduk. Saya aduk sampai merata. Setelah itu teman-teman bisa siapkan gelong atau wadah apa saja, jergen atau bekas botol air mineral atau apa, teman-teman bisa pakai itu, tahu sesuailah ukuran. Kemudian teman-teman fermentasi kurang lebih 14 hari minimal dan maksimal 21 hari, dan bisa teman-teman gunakan takarannya 1:15, artinya 1 liter POC ini dibanding 15 liter air bersih untuk kocor. Kalau untuk spray semprot pada tanaman, lakukan 1:20 atau 1:25, semprot pada sore hari jam 4 jam 5. Interval bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung efeknya perkembangan pertumbuhan tanaman. Dan yang lebih tahu tentang tanaman teman-teman ya teman-teman sendiri. Saya hanya berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang racikan pupuk ini yang pernah saya buat. Oke teman-teman, semoga pupuk ini yang saya buat bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa setelah diisi ke jergen 5 liter, teman-teman buka tutup jergennya setiap sehari sekali atau 3 hari sekali untuk menghindari meledak, karena kan bakterinya hidup di dalam, dia tidak mendapatkan ruang atau oksigen sehingga padat di dalam, meledak bisa biasanya. Tahu kalau mau buka, caranya buka pelan begini, kemudian jangan sampai semua, kemudian biar angin keluar, tutup lagi, dan setelah itu biarkan sampai 14 hari atau 21 hari. Oke teman-teman,
Semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.